Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya kembali bersua dalam obrolan budaya RRI.net, RRI Semarang, dan pada kesempatan kali ini satu topik bahasan yang akan kita ketengahkan adalah tentang dilematika seni tari dalam dunia pendidikan. Seperti kita tahu bahwa seni tari ini menjadi satu bagian tak terpisahkan dari produk-produk kebudayaan yang ada di Indonesia, terkhusus di Jawa Tengah sendiri. Seni tari begitu moncer dengan banyaknya seniman tari ataupun juga para pelaku seninya sendiri, dan kini seni tari juga sudah merambah atau masuk di dunia pendidikan, baik itu sebagai ekstrakurikuler maupun juga sebagai mata kuliah ataupun juga mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Namun demikian, sahabat budaya, seni tari pasti juga mengalami pasang surut, begitu ya, termasuk dalam dunia pendidikan. Terkhusus di dunia pendidikan sekarang ada dilema yang dihadapi oleh guru-guru ataupun mungkin seniman juga. Ini apakah seni tari nanti kedepannya juga kan terus diberikan sebagai sebuah mata pelajaran atau sebuah mata kuliah di dunia pendidikan, atau hanya berhenti sebagai seni murni saja. Dan baik membahas tentang topik tersebut, di studio sudah hadir narasumber kita. Yang pertama ada Mas Praseno Arisyanto, SPD MPD. Beliau adalah dosen dari PGSD Universitas PGRI Semarang. Assalamualaikum Mas Seno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Titis. Ya, gimana kabarnya? Ya. Mas Titis, biar gak kelihatan tua. Kabarnya gimana, Mas? Alhamdulillah Mas Titis, ya baiklah. Baik ya, kalau kata Pak Widodo itu biasanya pripun kabaripun? Alhamdulillah tasih kesang. Jadi itu adalah satu semangat sebetulnya, begitu ya. Betul Mas. Jadi kita masih hidup, kita masih memberikan manfaat untuk orang lain. Betul begitu, sekali. Ya. Oke. Yang kedua ini sudah hadir juga. Ini dari generasi muda. Generasi bisa dibilang generasi apa ya? Kalau milenial bukan ya. Generasi Z mungkin ya. Gen Z begitu. Ada Mbak Puput Amelia Fernanda. Assalamualaikum Mbak Puput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Titis. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Gen Z itu pasti semangatnya luar biasa begitu ya. Mbak Puput ini dari PGSD juga ya? Dari PGSD, Pak. PGSD ya? Iya. Oke, PGSD itu adalah pendidikan guru sekolah dasar. Tapi Mbak Puput ini menaruh perhatian besar, atau dia punya ketertarikan di bidang seni tari, termasuk nanti kita akan ngobrol lebih banyak apa sih yang kemudian dipelajari di perkuliahan, atau bahkan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain di luar perkuliahan yang diikuti oleh Mbak Put. Nanti akan kita bahas lebih mendalam. Baik, sahabat budaya, saya ke Mas Praseno dulu. Mas Praseno, berbicara tentang seni tari ya Mas, ini kan tentunya ada pasang surutnya begitu. Mungkin bisa menurut perspektif Mas Praseno bisa ceritakan seni tari dulu dan sekarang itu seperti apa, atau mungkin gimana ya, dulu fungsinya tari itu seperti apa, sekarang seperti apa begitu. Ya baik, terima kasih Mas Titis. Kalau menurut saya sebenarnya seni tari ini sejak dulu ya, entah dulunya kapan gitu ya. Tetapi sepanjang saya tahu sejak dulu sampai sekarang ini memang fungsi-fungsinya memang masih terjaga dengan baik. Yaitu diantaranya yang masih ada di masyarakat itu berfungsi sebagai ritual. Ritual ketika misalnya bersih desa gitu Mas. Kemudian misalnya sedekah bumi itu pasti kan mengadakan kegiatan-kegiatan tari, pertunjukan misalnya tayo begitu. Kemudian berfungsi sebagai hiburan. Nah, ini yang sering kita jumpai di masyarakat nih Mas, industri-industri kepariwisataan, industri kreatif sekarang juga banyak menampilkan itu. Kemudian juga berfungsi sebagai pendidikan. Ini juga yang dari dulu sampai sekarang. Kalau dulu mungkin khusus ya Mas ya, mungkin hanya di sanggar atau mungkin di keraton ya. Tetapi saat ini tari ini juga sudah memainkan fungsinya di dalam bidang dunia pendidikan di sekolah, baik itu sekolah umum maupun di sekolah khusus misalnya SMK gitu Mas. Jadi sejak dari dulu sampai sekarang memang fungsinya tidak ada yang berkurang Mas ya, masih terus berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau mungkin bisa dikerucutkan bahwa seni tari dulu luang lingkupnya lebih sempit sebetulnya begitu ya. Mungkin sebagai apa, kalau dulu di keraton sebagai sebagai sebuah tradisi saja begitu. Betul. Juga sebagai sebagai pendidikan Mas, bahwa dulu putra-putri di keraton itu pasti harus belajar nari, harus belajar ngerawit gitu. Bahkan memang ada
salah satu tari itu yang harus ditarikan oleh pangeran Oh, gitu. sebelum beliau dinobatkan menjadi raja. Harus bisa. Harus itu. Hmm. Itu punya filosofinya itu Mas itu. Oke, oke. Tapi kemudian setelah munculnya sekolah-sekolah seni ya Mas, seperti dulu namanya kan Kokar. Ya. Kemudian sekarang yang namanya SMKI, kemudian sekarang SMK negeri itu, kemudian munculnya Institut Seni. Nah, juga pada akhirnya tari ini masuk menjadi salah satu mata pelajaran dan mata kuliah di lembaga-lembaga pendidikan umum. Bisa salah satunya ya SD, SMP, SMA gitu Mas, maupun SMK non seni begitu. Oke, berarti sekarang sudah lebih luas lagi lingkupnya, termasuk masuk ke dunia pendidikan juga. Betul ya. sekali. Baik, menyambung dari Mas Praseno, saya ke Mbak Puput. Mbak, ini Mbak Puput kan dari jurusan PGSD, tentu nanti outputnya menjadi guru SD begitu ya. Tapi di kampus kok bisa kemudian ada ketertarikan ke dunia seni, termasuk seni tari ya? Itu ada kegiatan apa Mbak di kampus yang kemudian Mbak Puput ikuti? Baik, terima kasih Pak Titis. Sebelumnya saya ikut gabung dalam UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa Sangkatama, Sanggar Karawitan Tari dan Mahasiswa. Dari sana saya tertarik karena mempelajari beberapa jenis tari Pak. Tentunya ada tari klasik dan tari kreasi begitu. Untuk tari klasiknya itu kita belajar tari gambyong pareanom, sedangkan untuk tari kreasinya masih belajar di seperti tari Semarangan, tari warak dukdir, tari dukdiran seperti itu. Jadi memang di kampus ada juga wadah untuk ikut juga ya Mbak ya. Namanya UKM Sangkatama tadi ya. Iya Pak, UKM Oke. Sangkatama. Nah, itu apakah ketertarikan Mbak Puput pada dunia seni tari itu muncul ketika pas di kuliah atau mungkin sejak dulu, sejak SD mungkin atau bahkan sampai SMA sudah tertarik dengan dunia seni tari? Untuk ketertarikan tentang ke dunia tari itu saya sudah sejak dulu Pak, sudah sejak SD. Jadi saya berasal dari Pati Pak sebelumnya. Jadi kalau di Pati itu ada jenis kesenian ketoprak. Nah dari situ tuh saya mulai tertarik yang namanya tari Pak. Karena di ketoprak itu kan di awal pembuka acaranya tuh ada tari gambyong. Nah seperti itu. Jadi ketika saya menonton ketoprak, besoknya saya main sama teman-teman, nanti main kayak nari-nari gitu Pak. Begitu. Iya, memperagakan seperti di tarian yang ada di ketoprak seperti itu. Saya mulai tertarik dari sana. Kemudian saat SD belum ada ekstrakurikuler Pak di SD saya. Kemudian saya masuk SMP, saya mengembangkan bakat yang saya punya itu ya, ikut ekstrakurikuler tari, dan kemudian saya ikut di dalam seperti pementasan saat acara wisuda kakak kelas, seperti itu, mengisi acara di 17 Agustus seperti itu. Sampai akhirnya di SMA sama seperti yang saya lakukan seperti SMP, dan sampai di universitas saya mengambil di UKM Sangkatama. Iya, yang ada seni tarinya pokoknya ya. Ya, Berarti betul. kalau dari keluarga ada background seni juga nggak Mbak? Kalau dari keluarga itu bapak ibu tidak ada Pak, tapi ada saudara tante. Tante saya itu juga dulunya ikut tari. Nah dari sana saya kayak, ayo ikut tante aja, ikut latihan di sanggar seperti itu. Jadi saya tekuni begitu Pak. Ya, kalau dari lingkungan masih support gak sih Mbak dengan mungkin seni tradisional gitu Mbak? Dari lingkungan di perdesaan Pak. Kalau di perdesaan itu masih Pak, dari dulu sampai sekarang masih, karena tiap tahun itu kan ada ritual itu Pak, ketoprak itu, ya bersih desa itu. Dari sana itu kan pasti ada kayak acara untuk pembuka acara kayak gitu. Pembuka acara itu nanti ada anak-anak kecil menarikan tarian seperti itu. Dari anak kecil sampai dewasa, ibu-ibu pun ada Pak. Berarti memang menyasar semua segmen begitu ya. Oke, baik Mas Praseno, melanjutkan dari penjelasan Mbak Puput, menarik ini. Ternyata di lingkungan masyarakat pun ini seni tari masih mendapatkan perhatiannya cukup banyak begitu kan. Nah, mungkin kalau dari pengamatan Mas Praseno sendiri di masyarakat ataupun di mata generasi muda sekarang, minat mereka terhadap seni tari seperti apa, dan melalui medium apa sih mereka kemudian bisa terjun atau mungkin belajar begitu Mas Praseno? Iya. Kalau minatnya ini menurut saya, terutama di Jawa Tengah ya Mas Titis, ini memang masih sangat tinggi gitu. Apalagi tadi di lingkungan pedesaan ya, di lingkungan desa itu pasti ada kelompok-kelompok seni masyarakat, entah itu kelompok ketoprak, mungkin reok atau tayub gitu kan. Dan itu
secara tidak langsung terjadi proses pewarisan gitu. Ya tadi yang ditanyakan Mas Titis, ada background keluarga enggak gitu. Itu memang mempengaruhi Mas ya, mempengaruhi. Kalau lingkungan ya, keluarga, orang tua itu pasti memberikan pengaruh itu. Nah, jadi kalau di pedesaan itu pasti masih, kalau kita bisa melihat banyak anak-anak yang ikut kelompok-kelompok gitu kan, misalnya warok bocah gitu, atau ketoprak bocah itu karena memang lingkungannya masih sangat mendukung gitu. Nah, kalau untuk di daerah perkotaan seperti Semarang ini Mas Titis, saya melihat juga masih sangat baik ya minatnya. Kita bisa melihat banyak sekali sanggar-sanggar tari di Semarang yang juga mempunyai banyak siswa itu. Nah, tetapi pada zaman ini Mas Titis, pada saat ini tidak hanya belajar secara langsung melalui tari, tetapi juga bisa melalui sumber-sumber digital gitu kan, misalnya YouTube gitu kan. Nah, bisa belajar sendiri lewat YouTube gitu kan Mas Titis. Jadi tidak harus kemudian ikut sanggar gitu kan. Nah, banyak sekarang sangat terbuka sekali ya untuk belajar tari apapun lewat YouTube itu. Otodidak pun bisa begitu. Bisa. Iya, betul. Oke, ini jadi cukup menarik. Bahkan mungkin sekarang sedang marak-maraknya ya, misal kelompok Jaran Kepang atau mungkin Reyok gitu kan, yang justru itu pelakunya adalah anak-anak muda begitu kan. Betul Mas Titis. Jadi masih mendapatkan tempat di masyarakat. Betul sekali. Oke, baik. Saya ke Mbak Puput lagi. Kalau dari perspektif Mbak Puput dan mungkin juga teman-teman, perspektifnya memandang seni tari, terlebih tari tradisional seperti apa sih Mbak? Apa mungkin di mata anak-anak muda ini masih ada perspektif yang masih agak miring begitu tentang seni tari Mbak? Kalau dari menurut saya dari mewakili anak muda Gen Z, kalau menurut saya tuh seni tari itu gerakan yang digerakkan secara ritmis gitu ya Pak. Iya. Kemudian di dalam seni tari itu dapat diiringi dengan alat musik dan tidak diiringi dengan alat musik. Dan tari dapat ditarikan secara individu, tunggal atau berkelompok. Kemudian tari itu juga bisa ditampilkan di acara ritual, kemudian pertunjukan informal dan formal, gitu Pak. Oke, jadi memahaminya seperti itu begitu ya. Masih ada anggapan bahwa tari itu kuno atau seni yang terlalu populer, masih ada nggak sih Mbak kalau dari perspektif anak muda sekarang? Kalau dari perspektif anak muda sekarang itu masih ada Pak yang sebagian beranggapan seperti itu. Contohlah kita anggapan kalau kita berlatih di kampus seperti itu. Ada anak muda yang bilang, apa sih latihan tari kayak gitu, kayak orang tua aja kayak gitu. Ada Pak yang seperti itu ada. Karena mereka tidak mempunyai ini ya Pak, seperti semangat, interestnya nggak ada gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin mereka mengiranya tari itu kuno seperti itu. Tetapi bagi teman-teman yang sangat tertarik di bidang tari, pasti akan mendalaminya dan ingin mencoba terus-menerus tarian yang lain gitu Pak. Oke. Cukup menarik soal budaya, bahwa walaupun juga masih ada stigma negatif tentang seni tari, tapi juga pelaku seni yang notabene anak muda itu masih banyak sekali. Nanti kan kita kupas lebih mendalam tentang seni tari ini dan juga bagaimana dilematikanya di dunia pendidikan, tapi setelah satu selingan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Ayo mari sini, lihat aku menari. Gerakannya unik, acap kali juga ngeri. Tangan di atas, tepuk 2 kali. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Di atas panggung ku menyanyi dan bergoyang, melenggak-lenggok ke kiri dan ke kanan. Aduh, semua bergendang lewat alunan tembang. Semua bergoyang, goyang-goyang, ayo yang belakang, ayo Kang Mariono, ayo no, nonton aku, ayo ku, kurang maju, ayo cu, julukanku, ayo ku dikenal. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Sahabat budaya masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net, RRI Semarang, dan masih membahas putar seni tari dan juga bagaimana dilematikanya di dunia pendidikan atau bahkan di masyarakat, karena seperti yang dipaparkan oleh narasumber di tadi bahwa di masyarakat pun kini juga seni tari itu masih mendapatkan tempat di hati masyarakat atau bahkan di mata anak muda juga. Seni tari ini walaupun juga ada stigma negatif tapi masih banyak diminati. Baik. Saya langsung ke Mas Prasino lagi. Mas Prasino, ini kan seperti diketahui, Mas Prasino juga sekarang sebagai pengajar di perguruan tinggi yang notabene ini juga mencetak tenaga-tenaga pendidik begitu kan. Dan sekarang ini seni tari pun juga sudah masuk ke dunia pendidikan, baik itu dari pendidikan dasar sampai mungkin pendidikan tinggi, termasuk di beberapa universitas atau bahkan UGRIS ya. Itu juga akan mencetak lulusan untuk berkecimpung di bidang tari begitu. Nah, Mas Prasno, dari semua tataran pendidikan yang ada, baik dari tataran dasar hingga perguruan tinggi, apakah sudah efektif begitu untuk mengembangkan seni tari ini? Ya, baik Mas Itis, saya fokuskan dari dalam konteks bidang saya Mas ya, karena saya kan sekarang ada di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ya. Memang di Prodi PGSD itu ada mata kuliah seni tari dan saat ini juga kami di Prodi PGSD UGRIS itu ada kelas unggulan dengan nama Art Director. Art Director ya. Yang salah satunya peminatannya itu adalah kelas tari. Nah, kalau menurut saya Mas, memang perkuliahan seni tari ya di Prodi PGSD ini menurut saya sudah baik dan efektif ya Mas Tektis ya. Tidak hanya, yang penting ini Mas, tidak hanya memberikan bekal pengetahuan kepada calon-calon guru, tetapi bagaimana calon-calon guru SD ini bisa memanfaatkan tari sebagai media pendidikan karakter peserta didik gitu Mas. Jadi tidak hanya guru SD itu mengajarkan bagaimana anak SD menari, tidak, tetapi nilai-nilai budaya, nilai-nilai karakter yang ada dalam tari itu yang lebih penting, yang bisa diharapkan bisa disampaikan kepada peserta didik gitu Mas. Jadi kalau di Prodi PGSD ada mata kuliah seni tari itu memang sudah sangat tepat ya Mas ya, karena tentu bagaimanapun bahwa seni ini merupakan jati diri bangsa ya Mas ya, yang tentunya tidak
tidak bisa ditinggalkan gitu sih Mas. Oke, dan di dunia pendidikan dasar rasanya mungkin lebih mudah untuk mengajarkannya ya. Anak-anak kecil umur mungkin 6 tahun sampai 12 tahun kan belum terlalu terkontaminasi dengan budaya-budaya populer sekarang gitu ya. Itu apakah mungkin juga akan ditekankan ke mahasiswa nanti bahwa di pendidikan dasar itu ternyata lebih efektif mungkin begitu Mas Praseno? Tidak hanya di pendidikan dasar ya Mas ya, karena kan seni tari itu juga ada di Dikmen ya, pendidikan menengah sampai ke pendidikan tinggi pun ada ya. Walaupun pada jurusan-jurusan non kependidikan itu memang tidak ada itu. Tapi kalau kita berbicara pada Dikdas, Dikmen ini Mas memang menjadi salah satu strategi ya Mas ya, menjadi salah satu strategi selain strategi pelestarian maupun pewarisan seni, juga tadi ada strategi pendidikan seni di situ Mas ya, yang menyampaikan nilai-nilai ya, penanaman nilai moral, karakter, termasuk juga bagaimana mengembangkan potensi peserta didik melalui seni. Misalnya potensi kreatif ya, kemudian potensi kemampuan berpikir kritis, kemampuan kolaborasi seperti itu Mas. Oke, karena itu tercakup semua ya nanti, bahkan mungkin di perkuliahan semua aspek itu tadi akan masuk begitu ya. Ya, tentunya tidak secara tekstual seperti ini ya Mas, tapi melalui pembelajaran atau melalui materi-materi tari itulah ada muatan, misalnya ada muatan kerjasama ya, atau kolaborasi. Kemudian ada muatan berpikir kritis ya, ini merupakan kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 ini Mas. Kemudian ada kompetensi kreativitas gitu Mas. Dan juga tadi komunikasi begitu Mas. Oke, karena tari ini sifatnya adalah mungkin praksis gitu ya, bukan hanya teori saja begitu ya Mas. Oke, baik, saya langsung ke Mbak Puput lagi. Mbak Puput sebagai calon pendidik ini Mbak, apakah dalam jangka panjang nanti seni tari ini masih relevan, masih menarik untuk diajarkan? Menurut Mbak Puput gimana Mbak? Kalau menurut saya kan dari prodi atau jurusan PGSD, tentunya saya akan mengajar anak-anak SD Pak. Jadi dalam tari itu bisa diselipkan di saat mata pelajaran berlangsung, bisa dikaitkan dengan seperti yang sudah Pak Sena jelaskan tadi, profil pelajar Pancasila itu juga dapat dikaitkan Pak. Kemudian juga dalam ekstrakurikuler juga dapat dilakukan. Untuk saat ini kan banyak sekali Pak platform media sosial seperti TikTok itu kan ada tari yang dikreasikan menggunakan lagu-lagu Jawa. Nah itu nampaknya akan sangat menarik perhatian bagi siswa, karena siswa-siswa zaman sekarang itu eksis Pak begitu. Oke. Eksis dan narsis juga ya Mbak ya. Iya betul. Bahkan sampai anak-anak SD mungkin sekarang ya mulai bermunculan nggak sih Mbak, kalau dari sepengamatan Mbak Puput sebagai Gen Z begitu kan, yang lebih lebih akrab dengan media sosial. Anak-anak usia SD ini sudah mulai bermunculan nggak sih Mbak bakat-bakatnya mungkin dalam bidang tari begitu? Kalau dalam bidang tari biasanya muncul di beranda saya itu Pak. Mereka sudah mempunyai bakat Pak, cuma mungkin kurang diasah seperti itu. Mungkin perlu dibenahi lagi dan diarahkan untuk yang lebih baik lagi seperti itu. Dan fungsinya dunia pendidikan adalah itu, untuk mengarahkan begitu ya. Betul. Oke, baik, menarik Mas Praseno. Jadi dunia pendidikan ini ternyata walaupun mungkin orang menganggapnya serem begitu dunia pendidikan begitu ya, tapi ternyata juga untuk pembelajaran dan juga untuk tadi pelestarian bahkan pewarisan seni tari itu juga sangat-sangat memegang peranan penting begitu. Nah, Mas Praseno, UGRIS ini sebagai salah satu pendidikan yang mungkin memberikan ruang untuk pengajaran seni tari dari tahun ke tahun. Tadi kan disebutkan ada UKM Sanggatama juga, atau bahkan di PGSD juga ada peminatan, ada tadi art and director tadi. Nah, animonya dari tahun ke tahun seperti apa nih Mas? Ya, terima kasih Mas Titis. Kebetulan kami di Prodi PGSD ini alhamdulillah setiap tahun itu selalu menempati peringkat 1 Mas. Peringkat 1 dengan mahasiswa terbanyak gitu ya. Bahkan di tahun ini pun alhamdulillah sudah lebih dari 10 kelas gitu. Memang animonya di PGSD ini sangat banyak Mas Titis. Dan juga potensi-potensinya pun cukup banyak juga ya di bidang seni. Tapi memang saya beberapa tahun yang lalu melakukan penelitian Mas Titis, dari sekian banyak mahasiswa yang mempunyai potensi bidang seni seperti tari, rupa, musik, drama gitu ya, memang yang paling sedikit ini potensinya ini di tari Mas Titis. Oh gitu ya? Iya justru itu. Kalau di seni musik, seni rupa itu memang banyak ya. Kami mahasiswa itu istilahnya banyak sekali
potensi di bidang itu, tetapi memang di tari ya salah satunya Mbak Puput ini sangat ya bisa dibilang mungkin ya sedikit gitu ya, gitu dan didominasi juga oleh mahasiswi, oleh perempuan-perempuan itu ya. Nah, ada memang beberapa mahasiswa ya laki-laki yang yang suka menari, yang punya minat, tapi memang tidak banyak gitu. Itu kalau berbicara secara khusus ya mengenai minat tari mahasiswa PGSD. Tapi kalau jumlah mahasiswa PGSD di situ alhamdulillah setiap tahun animonya selalu yang teratas, Mas. Selalu teratas ya, dan semakin meningkat begitu, Mas. Betul. Iya, tapi untuk peminatannya memang perlu didorong ya, Mas, dari tahun ke tahun ya. Ya, gitu, Mas. Dan mungkin ya itu tadi seperti yang disampaikan Mbak Puput tadi ya, Mas ya. Mungkin masih ada pemikiran atau perspektif bahwa wah, kalau menari itu mungkin agak kuno gitu ya. Apalagi kalau misalnya laki-laki menari mungkin dianggap agak sedikit wagu gitu ya. Padahal ya enggak begitu juga. Iya. Contohnya ya saya sendiri misalnya gitu ya. Nah, saya juga ya pelaku seni ya, penari gitu ya. Tetapi juga masih ya memegang etika gitu ya. Betul. Yang aneh-aneh kan begitu, Mas. Betul. Gitu sih, Mas. Iya, mungkin karena perspektif masyarakat itu apa ya, Mas? Dunia seni tari itu masih kayak terbatasi gender begitu ya, Mas. Betul sekali. Nah, ini juga harus diluruskan sebetulnya ya. Betul, Mas. Apakah tidak boleh seorang laki-laki belajar tari? Boleh tentu Mas Eno ya. Boleh itu. Dan juga banyak ya Mas Titis ya. Saya bertemu dengan banyak guru di daerah, baik itu guru SD maupun guru PAUD. Itu ya selalu menanyakan sebuah konsep dalam tari, dan ternyata memang Bapak Ibu guru itu salah dalam memahami. Itu konsep luwes, Mas Titis. Luwes. Nah, konsep luwes dalam tari itu dipahami itu sesuatu yang meliuk-liuk, gemulai gitu. Padahal tidak seperti itu aslinya gitu kan. Kemudian saya tunjukkan saya jelaskan tidak hanya secara konsep, tapi juga saya tunjukkan dengan tari gitu kan. Ini yang dimaksud dengan luas gitu. Bukan berarti kalau luas itu terus yang seperti gambyong yang harus megol, yang harus gemulai, tidak begitu. Ini yang kemudian menimbulkan stigma yang agak kurang baik tari gitu. Kalau laki-laki menari itu berarti mulai. Nah ini begitu. Oke. Nah, ini diluruskan oleh Mas Praseno bahwa tari tidak sedemikian seperti stigma masyarakat yang ada begitu ya. Oke, baik, saya ke Mbak Puput lagi. Mbak, ketika masuk perkuliahan dan kemudian memilih masuk ke Sanggatama, apa sudah langsung terbersit, Mbak? Ada UKM seni tari, aku mau ikut gitu. Apa sudah dari sejak awal sudah berpikiran seperti itu, Mbak? Sebetulnya saat sudah memasuki kuliah itu saya masih bingung Pak mencari potensi saya di mana, karena saya belum tahu UKM Sanggatama itu, saya belum tahu karena dulu itu masih COVID ya Pak. Jadi saya kurang tahu. Kemudian saya tahu UKM Sanggatama itu kebetulan dari HUT PGRI Nasional Pak. Itu ya tahun 2022. Itu saya baru bergabung di UKM Sanggatama sebagai anggota. Kemudian di tahun 2023 saya bergabung menjadi pengurus sampai sekarang. Begitu. Langsung aktif begitu ya. Nah, sebagai seorang generasi muda sudah mendapat advantage apa, Mbak? Dari tari yang digeluti, atau bahkan ketika masuk ke organisasi yang memang bergerak di bidang seni begitu, Pak, seperti UKM Sanggatama begitu. Manfaat yang didapat. Dari manfaat yang sudah saya dapatkan itu saya jadi lebih paham dan dapat mendalami lagi. Ternyata kalau menarikan tari kreasi itu harusnya seperti ini, pakemnya seperti ini, berarti tidak boleh dirubah seperti itu, Pak. Kemudian untuk manfaat yang lain, saya menjadi kenal dengan teman-teman dari prodi atau jurusan lain. Kemudian kenal dengan Bapak Ibu dosen, kemudian kenal dengan staf wakil rektor dan wakil rektor 3, karena saya dalam kepengurusan itu selalu ikut dalam mengajukan proposal kegiatan atau LPJ kegiatan seperti itu, Pak. Oke, termasuk wahana untuk pentas juga ya? Ya, betul. Baik, Mas Praseno, ini kan kalau berbicara di dunia pendidikan tinggi ya, ini kan misal ada jurusan tari, itu mahasiswa akan didorong untuk ya nanti lulusannya outputnya adalah guru seni tari gitu kan. Nah, apakah kalau dari UPGRIS, apakah juga mendorong untuk lulusannya ya jangan hanya jadi guru seni tari, tapi juga mungkin ada bidang lain yang bisa digeluti? Apakah seperti itu, Mas? Iya, Mas Titis, kalau kami di Prodi PGSD mempunyai 4 profil lulusan ya. Yang memang yang pertama menjadi pendidik sekolah dasar, itu jadi profil utama. Selain itu Mas Titis, profil yang keempat yaitu menjadi seorang edupreneur, Mas Titis. Ya, edupreneur. Jadi tidak hanya
menguasai kemampuan pedagogis, kemudian kemampuan profesional sebagai seorang guru, tapi juga mempunyai wawasan dan mempunyai keterampilan untuk menjadi seorang edupreneur, gitu ya, kewirausahaan dalam bidang pendidikan, gitu. Termasuk juga salah satunya mungkin ya bisa membuka sanggar ya, sanggar seni gitu, tidak hanya tari ya Mas Titis ya, kemudian mengembangkan media pembelajaran, mengembangkan bahan-bahan ajar gitu, dan misalnya Mbak Puput ini minatnya misalnya mengembangkan media pembelajaran seni tari SD gitu. Nah itu bagian dari profil edupreneur gitu Mas Titis. Jadi memang lulusan kami itu lebih dari 95% itu menjadi guru, tapi juga banyak juga yang menjadi seorang edupreneur itu Mas Titis. Oke, jadi tidak hanya melulu menjadi seorang guru, tapi ketika dia kreatif begitu ya, dia bisa mendirikan sanggar atau bahkan dengan memanfaatkan media sosial yang ada sekarang luar biasa efeknya begitu, seperti Mbak Puput jelaskan tadi, dengan platform yang ada pun juga bisa menjadi saran untuk pengajaran seni tari begitu ya. Baik, sangat menarik membahas tentang hal ini sahabat budaya. Kita akan perdalam lagi nanti tentang bagaimana kemudian pengembangan seni tari dan juga dilematikanya setelah satu seringan berikut ini. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Sahabat budaya, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net RRI Semarang, masih bersama Mas Praseno dan juga Mbak Puput ini ya, dua generasi yang memang menaruh perhatian besar dalam dunia seni tari. Dan baik Mas Praseno, tadi sudah dijelaskan banyak tentang kemudian bagaimana peran lembaga pendidikan dan juga Mbak Put mungkin perspektif beliau sebagai seorang mahasiswa atau nanti sebagai calon guru begitu kan. Nah sekarang ke depannya tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam kemudian mengajarkan seni tari apa Mas Praseno? Iya, terima kasih Mas Titis. Ya ini ya Mas Titis ya. Justru yang menjadi tantangan itu adalah paradigma pemahaman guru mengenai paradigma pendidikan seni tari. Begini Mas Titis, banyak guru menurut saya banyak guru-guru SD itu yang masih salah paham dalam menyampaikan pembelajaran seni tari. Jadi anggapannya itu kalau pembelajaran seni tari itu ya anak harus bisa nari, harus bisa nari dengan teknik yang benar, harus hafal gitu. Nah itu yang bukannya salah 100% tidak, tetapi kurang benar Mas Titis. Karena yang seperti yang saya sampaikan di segmen 1 Mas Titis, bahwa yang menjadi fokus utama pembelajaran seni tari di SD itu adalah memanfaatkan tari itu sebagai media pendidikan karakter dan pengembangan potensi peserta didik. Jadi bagaimana untuk menyampaikan nilai-nilai yang ada dalam tari, kemudian pengenalan budaya kan Mas Titis, kemudian pengembangan potensi seperti potensi kreatif, kemudian kemampuan kerjasama, kolaborasi, itu yang lebih penting Mas Titis. Jadi kalau misalnya anak-anak SD tidak suka menari, tidak bisa nari, ya tidak apa-apa sebenarnya. Jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa, tidak usah dimarahi gitu kan. Tetapi melalui pembelajaran seni tari ini anak-anak diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik yang berbeda dengan sehari-hari. Kemudian memberikan ruang untuk berekspresi, menyampaikan ide-ide kreatifnya, memberikan ruang untuk berlatih berkomunikasi, kerjasama dengan teman-temannya gitu. Jadi tidak harus kalau mengajarkan tari di SD itu misalnya tari jaranan gitu ya, atau tari prajuritan, tidak harus Mas Titis gitu. Guru bisa kok membuat tarinya sendiri yang sederhana, misalnya dengan durasi 1 menit, 2 menit, misalnya ambil lagu dolanan apa misalnya Mas Titis ya, ambil lagu dolanan apa Mas Titis misalnya itu. Jaranan misalnya itu ya. Kemudian guru membuat gerakannya sendiri gitu kan. Tidak apa-apa sebenarnya gitu. Tetapi masih banyak, ini juga ya yang saya temukan ya Mas Titis. Banyak juga guru yang tidak pede untuk ngajar seni tari karena apa? Ya merasa saya tidak punya basic nari gitu Mas Titis. Padahal harus gitu ya. Padahal nggak harus gitu kan. Gitu kan. Kan ada media yang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi tidak harus guru itu pintar nari, tidak harus guru itu menguasai teknik-teknik tari, tetapi tadi bagaimana guru bisa menyampaikan muatan-muatan dalam tari itu ya, bisa memberikan kesempatan pada anak untuk berekspresi, untuk mengembangkan potensinya begitu Mas Titis. Oke, jadi untuk mungkin kalau di pendidikan dasar ya, anak SD itu bisa menari dengan baik, jangan jadikan sebagai sebuah patokan begitu Mas. Nah, maka guru di sini Mas Titis harus jeli. Kalau misalnya memang anak mempunyai potensi, mempunyai minat, misalnya seperti Mbak Puput ini ya,
mempunyai minat yang lebih dalam tari, ya jangan hanya di kelas saja, tapi diarahkan untuk mengikuti pembelajaran yang lebih khusus. Misalnya ekstrakurikuler atau ikut sanggar. Kan guru kan tahu ini di kelas, oh ini anak ini memang punya potensi tari ini. Betul. Nah, biar lebih berkembang disuruh ikut ekstra atau diarahkan ikut sanggar seperti yang sudah dialami Mbak Puput ini, diajak oleh keluarganya tadi ya, tantenya itu ya. Yuk ikut latihan di sanggar itu karena keluarganya ini sudah bisa melihat potensinya gitu. Ini kalau hanya di kelas saja ya nggak berkembang gitu Mas Tis. Maka guru harus mempunyai kesadaran bagaimana pembelajaran di kelas dan bagaimana pembelajaran di luar kelas, ekstrakurikulernya itu gitu Mas Tis. Nah, berbicara tentang pembelajaran di kelas dan di luar kelas, Mbak, yang dihadapi kendala dihadapi Mbak Puput apa, Mbak? Ketika belajar di kelas, dalam hal ini mungkin belajar tari di kelas begitu ya, dengan belajar di luar, kendalanya apa sih, Mbak? Apa ada kendala khusus begitu? Mungkin kalau kendala yang dihadapi belajar tari di ruang kelas dan di luar ruang kelas, mungkin kalau yang saya rasakan, kalau belajar di ruang kelas itu mungkin cepat merasa bosan, Pak. Cepat merasa bosan karena hal yang kita lihat, kita amati hanya itu saja. Kita berada di dalam suatu ruangan dan menurut saya merasa kurang mengeksplor itu semua. Berbeda dengan kita jika belajar menari di luar ruangan seperti di pendopo seperti itu, kita kan bisa mengeksplor alam. Maksudnya kita tidak merasa bosan seperti itu karena kita melihat tumbuhan, melihat orang berlalu lalang seperti itu, Pak. Yang terakhir Mbak Puput, mungkin kiat dari Mbak Puput sebagai anak muda pasti Mbak, kemudian agar merubah stigma anak muda terhadap seni tari. Seperti tadi kan masih ada stigma negatif begitu ya, dan mungkin pesan positif apa yang pengen Mbak Puput sampaikan kepada teman-teman generasi muda tentang seni tari dan agar mereka lebih aware, lebih care juga kepada seni tari dan syukur-syukur mau belajar begitu, Mbak? Baik, jadi untuk meningkatkan minat dan motivasi anak muda di era sekarang ini, mungkin dapat itu Pak, seperti di kampus itu pasti ada disnatalis seperti itu. Kemudian kalau di prodi saya tuh ada yang namanya Gelegar FIP. Jadi di Gelegar FIP itu nanti ada yang namanya seperti lomba membuat konten TikTok seperti itu. Membuat konten TikTok itu nanti dari pihak penyelenggara kan bisa memberikan tema seperti kebudayaan. Nah, nanti mahasiswa bisa mengambil kebudayaan itu dari tari. Tidak perlu tari yang sangat-sangat tradisional, tetapi sekarang kan ada yang namanya tari Wonderland seperti itu. Tari Wonderland itu tari dari seluruh Indonesia tapi dijadikan satu dan diremix seperti itu, Pak. Jadi nanti akan terlihat modern. Maksudnya rumpun kreasi berarti begitu ya? Iya. Jadi nanti mahasiswa bebas mengkreasikan tari tersebut. Misalnya tari dari Kalimantan mau dibuat seperti apa, tidak baku harus tari tradisionalnya, tidak, yang penting masih bersangkut paut dengan kebudayaan yang ada di Kalimantan seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Puput. Mas Praseno, yang terakhir ini, mungkin strategi apa sih Mas ya kemudian akan dilakukan untuk tetap menjaga eksistensi seni tari di dunia pendidikan, dan juga mungkin pesan apa yang ingin disampaikan kepada mungkin lulusan atau guru-guru tari, guru-guru SD yang mungkin mengajarkan tari kepada anak-anak, bahkan kepada masyarakat. Pesan apa yang ingin disampaikan, Mas? Ya, Mas Titis, tentu kalau kita melihat kondisi zaman sekarang ya, ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat gitu. Ya, maka strategi yang bisa dilakukan guru itu ya tentu memanfaatkan teknologi itu. Ya, salah satunya mengembangkan media pembelajaran itu sekarang menjadi hal yang wajib. Tadi disampaikan Mbak Puput ya, membuat TikTok ya dengan konten-konten tari itu menjadi salah satu strategi yang menurut saya sangat baik sekarang digunakan oleh guru untuk mengajarkan seni tari. Jadi tidak kemudian sekarang ya tadi belajarnya hanya tari-tari tradisi saja. Ya memang pengenalan tari tradisi itu harus ya, bahwa di Jawa Tengah ada tari klasik seperti apa, tari kerakyatan. Tetapi setelah itu tidak hanya berhenti di situ. Yang lebih penting adalah tadi memberikan kesempatan pada anak untuk berekspresi. Misalnya lewat TikTok kan, membuat dengan durasi mungkin 30 detik 30 menit 30 detik ya. 30 detik gitu. Kemudian anak diminta membuat gerakan apalah, entah itu